Sahabat SPBS, salam sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Sahabat, tubuh kita selalu melakukan oksidasi secara alami. Pada saat proses oksidasi ini, akan muncul yang namanya radikal bebas, yang dihasilkan dari proses oksidasi di tubuh kita. Dan apabila radikal bebas yang dihasilkan ternyata lebih banyak daripada kemampuan tubuh kita untuk menghilangkan radikal bebas, maka pada saat itulah radikal bebas kita akan menyerbu tubuh kita. Radikal bebas ini akan merusak seluruh tubuh kita dan akhirnya tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya kita semua menjadi tua. Tua itu sebenarnya alami, tapi tentunya kita tidak ingin akhirnya menyusahkan orang lain. Maksudnya bagaimana menyusahkan orang lain itu? Ya akhirnya kita perlu banyak bantuan orang lain. Kita inginnya aging tapi healthy. Maksudnya tua tapi sehat. Nah, di sisi lain, kalau kita memasukkan antioksidan ke dalam tubuh kita, antioksidan di sini akan menghambat proses terjadinya oksidasi. Dengan begitu, kita berharap jumlahnya radikal bebas di dalam tubuh kita berkurang, sehingga selnya tetap sehat. Jadi walaupun kita menjadi tua, tapi tua yang sehat. Ya kita maunya tua tapi nggak banyak penyakit gitu loh. Jadi tetap selalu keren. Ini yang kita harapkan. Dan salah satu caranya untuk menambah adalah antioksidan. Radikal bebas itu apa sih sebenarnya? Nah, radikal bebas adalah bahan yang memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga selalu berusaha untuk mengambil elektron dari molekul di sekitarnya. Radikal bebas itu tentunya merusak sel tubuh. Radikal bebas tersebut bersifat toksik terhadap molekul atau senyawa biologis atau sel. Sumber antioksidan sendiri dalam tubuh kita mempunyai kemampuan untuk menghambat radikal bebas tadi, yaitu dengan antioksidan endogen, seperti enzim superoksidan. Namun kalau enzim ini tidak sanggup melakukan kerjanya untuk menghambat terjadinya oksidasi, kita perlu tambahkan antioksidan ke dalam tubuh kita. Antioksidan yang dari luar tubuh bisa kita ambil dari makanan ataupun suplemen. Tujuannya apa toh? Agar tubuh kita yang sudah dirusak oleh radikal bebas bisa melawan. Ini adalah usaha kita untuk menambah antioksidan yang dari luar atau eksogen. Karena belum tentu tubuh kita sanggup menetralkan seluruh radikal menggunakan antioksidan endogen. Ada antioksidan hidrofilik yang bereaksi dengan oksidan yang di dalam plasma darah. Contohnya vitamin C misalkan buah-buahan. Namun kita perlu juga antioksidan yang harusnya larut dalam lemak. Karena targetnya oksidasi ke sel yang suka larut dalam lemak. Biasanya ia akan terlokasi pada membran sel dan hipoprotein. Contohnya vitamin A, vitamin E, dan beta karotin. Kami menyarankan untuk mengkonsumsi astaxanthin dalam astagen 12. Mengapa? Karena astaxanthin adalah antioksidan dari golongan karotenoid yang memiliki kekuatan anti penuaan. 500 kali vitamin E, 560 green tea, dan 3000 resveratrol. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa astaxanthin dapat meregenerasi dari ujung kepala hingga rambut. Namun kali ini saya akan mereview dua hal saja, yaitu kulit awet muda, anti penuaan kulit, dan yang kedua otot, endurance atau daya tahan. Sahabat, ada suatu penelitian yang melibatkan dua orang kembar identik. Yang satu mengkonsumsi astaxanthin, sedangkan yang satunya tidak. Dan dimonitor bagaimana proses penuaan yang dialami oleh mereka berdua. Dan hasilnya orang pertama mengalami penuaan dilihat dari rambut sudah rontok dan sudah beruban. Sudah muncul keriput dan kulit sudah kendor dan sangat terlihat tua. Sedangkan saudara kembarnya masih tampak terlihat muda, segar, dan sangat segar sekali. Rambutnya masih banyak dan hitam, kulitnya masih belum nampak tanda-tanda keriput, dan nampak lebih bugar. Padahal mereka kedua itu kembar identik, memiliki genetik dan keturunan yang sama. Namun sangat beda terlihat dengan yang mengkonsumsi astaxanthin bisa memperlambat atau menurunkan risiko dari penuaan. Sahabat, bahkan dokter yang di dunia yang sudah terkenal, yang sudah terbukti kepakarannya, meyakini akan manfaat astaxanthin dan setuju serta mengkonsumsinya. Anda kenal nggak dengan dokter Oz? Nah, sudah pasti Anda mengenal karena programnya juga ada di Indonesia. Profesor Eiji Yamashita pernah berdiskusi dengan temannya, yaitu Dr. Nicholas Pericot MD. Beliau ahli dermatologi.
ahli kulit yang sudah terkenal dan mereka mendiskusikan manfaat dari astaxanthin. Karena mereka mengetahui manfaat ini, sehingga Dr. Nicholas Pericot MD dalam bukunya Forever Young, di dalam bukunya tersebut beliau menyarankan menggunakan astaxanthin. Beliau mengatakan bahwa astaxanthin ini sangat bagus untuk mengurangi keriput, mengurangi garis halus sebanding dengan treatment facelift. Artinya apa sih? Treatment kedokteran atau klinik kecantikan sama bagusnya kalau kita mengkonsumsi astaxanthin secara teratur. Astaxanthin ini meningkatkan ketahanan otot dan juga pemulihan otot. Ini yang kedua yang saya akan sampaikan. Karena dia akan menurunkan kadar asam laktat dan kelelahan. Asam laktat itu apa sih? Asam laktat adalah yang diproduksi kalau kita berolahraga dengan menggunakan otot. Kalau kita berolahraga, semakin banyak penumpukan asam laktat. Asam laktat inilah yang membuat badan kita terasa penat dan nyeri di otot. Dengan menggunakan astagen bisa menurunkan kadar asam laktat yang dihasilkan. Sahabat, ada satu lagi nih. Di suatu ajang lomba bersepeda, ada sebuah perusahaan yang melakukan izin klinis dengan menggunakan satu kelompok untuk mengkonsumsi astagen 4 mg setiap hari. Astagen selama 28 hari, sedangkan satu kelompoknya tidak. Nah, kemudian mereka mengadakan pendataan. Berdasarkan data sebelum dan sesudah perlombaan sejauh 20 km, kelompok yang mengkonsumsi astaxanthin 4 mg ini bisa menyelesaikan finish 2 menit lebih cepat dibandingkan yang tidak mengkonsumsi astaxanthin. Jadi, astaxanthin jika dikonsumsi setiap hari secara rutin dan juga dibagi dengan pola hidup yang sehat, bisa meningkatkan kinerja tubuh. Nah, ini juga dibuktikan oleh salah satu atlet dari Swedia meraih gold atau medali emas di Olimpik yang diadakan di Turki. Mereka para atlet mengkonsumsi astaxanthin setiap hari. Ya, satu lagi ini seorang atlet kebanggaan Jepang bernama Yusoshi Kaburagi. Beliau adalah pelari profesional. Trek yang lebih ekstrim dan dengan tanjakan-tanjakan yang menantang. Nah, kompetisi tersebut dilakukan selama 2 hari tanpa istirahat. Tentu kita bisa membayangkan betapa beratnya suasana itu. Akhirnya dia mendapatkan, karena mengkonsumsi astaxanthin setiap hari, dia mendapatkan juara 3 dalam kejuaraan tersebut. Kita bertanya kenapa? Karena astaxanthin menurunkan waktu pemulihan sehingga lebih cepat melakukan kompetisi berikutnya. Sahabat, bukan hanya para atlet, bukan hanya para dokter, kita juga harus mengkonsumsi astaxanthin untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari agar kita dapat menjadi bugar sepanjang hari. Anda cukup mengkonsumsi 1 kapsul per hari dan rasakan manfaatnya dalam tubuh Anda. Hubungi kami 0816 73 3507. Jangan lewatkan kesempatan ini, 1 box untuk 20 hari. Dan rasakan perbedaan tubuh Anda setelah mengkonsumsi antioksidan ini, yang kekuatan antioksidan 6.000 kali dari vitamin C. Segera hubungan kami 0816 73 3507. Salam sehat, produktif, bahagia dan sejahtera.